Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puja hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Minhaj al-Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurati, dan kita masuk pada poin ketiga dari bagian kedua tentang jalan golongan yang selamat. Pada poin ketiga halaman ke-6, pengarang mengatakan bahwa di antara tanda dari golongan yang selamat adalah tidak mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sebagaimana difirmankan di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, arahum sayahlikuna aqulu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, aku mengira mereka akan binasa ketika aku berkata Nabi bersabda, sedangkan mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar berkata begini dan begitu. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dan Ibnu Abdul Bar. Perhatikan poin ketiga ini poin yang sangat penting sekali, karena poin ini berkaitan dengan adab kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa ada adab-adab yang harus dipahami antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah di antara adab-adab yang diajarkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak mendahulukan perkataan Allah dan Rasulnya. Di dunia ini ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, mereka orang-orang yang betul-betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kelompok yang kedua adalah manusia-manusia yang mengikuti hawa nafsu. Dan tentu dua kelompok ini berseberangan, satu ke timur, satu ke barat.
Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mencela ahlu kitab? Dalam firman-Nya Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 77, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'ahum wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil." Wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebihan melampaui batas dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan jangan pula kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah tersesat dahulu sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela Yahudi dan Nasrani yang ketika turun kepada mereka kitab-kitab Allah, Taurat dan juga Injil, mereka lebih memilih hawa nafsu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan kepada Nabi Allah Dawud alaihi salam, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Sad ayat 26, "Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi al hawa fayudhillaka an sabilillah." Wahai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan kamu ini penguasa di bumi, maka berilah keputusan di antara manusia itu dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tegas juga menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 3, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, jangan mengikuti selainnya. Jadi intinya ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada kelompok yang mengikuti hawa nafsu, dan kalau orang sudah mengikuti hawa nafsu, maka dia tidak akan mampu mendahulukan perkataan Allah dan Rasulnya. Maka kenapa Nabi dengan tegas dalam sabdanya, "Thalathun muhlikat wa thalathun munjiyat." Ada 3 perkara yang membinasakan dan ada 3 perkara yang menyelamatkan. Adapun yang membinasakan, Rasul mengatakan syuhun muta' wa hawan muttaba wa ijabul mar'i bi nafsi. Kebakhilan yang diikuti, hawa nafsu kebakhilan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan membanggakan diri sendiri. Lihat, Rasul mengatakan bahwa mengikuti hawa nafsu itu salah satu dari 3 perkara yang membinasakan. Kenapa membinasakan? Karena tadi menghalangi ketundukan seorang muslim kepada Allah dan Rasulnya. Jadi hawa nafsu inilah yang menghalangi ketundukan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 1 ini, ada asbab nuzulnya, Bu. Apa asbab nuzulnya? Dijelaskan asbab nuzulnya itu. Jadi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an pernah berselisih, sebagaimana disebutkan dalam perkataan Abdullah ibn Zubair. Beliau menghabarkan, jadi satu hari datanglah rombongan dari Bani Tamim
untuk menghadap Nabi SAW. Lah ketika itu Umar dan Abu Bakar berselisih soal siapa yang berhak menyambut rombongan itu. Abu Bakar ketika itu memilih Qaqa ibn Ma'bad. Dialah yang pantas menyambut rombongan Bani Tamim. Sementara Umar tidak setuju bahwa yang berhak untuk menyambut delegasi Bani Tamim itu adalah Al-Aqra ibn Habis. Jadi Abu Bakar memilih Qaqa ibn Ma'bad, sementara Umar memilih Aqra ibn Habis. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu marah kepada Umar dan mengatakan, ma aradta illa khilafi. Wahai Umar, engkau ini memilihkan Aqra ibn Habis ini tidak lain kecuali karena ingin menyelisihiku. Maka Umar membantah dan mengatakan, ma aradtu khilafaka ya Abu Bakrin. Demi Allah wahai Abu Bakar, aku tidak hendak menyelisihi pendapatmu. Fatamaraya hatta irtafa'at aswatuhuma. Maka keduanya bertengkar sampai suaranya meninggi melebihi suara Nabi. Maka ketika kemudian suaranya makin meninggi bahkan melebihi suara Nabi, maka turunlah ayat kepada keduanya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan Allah dan Rasulnya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kenapa? Karena mereka telah meninggikan suaranya di atas suara nabinya. Sejak itu, sejak peristiwa pertengkaran antara Abu Bakar dan Umar dan saling mengangkat suara, maka dua sahabat ini tidak pernah lagi mengencangkan suaranya. Bahkan apabila ada orang yang berbicara dengan Abu Bakar ataupun Umar, itu suara keduanya sangat pelan sekali, bahkan hampir tidak kedengaran, karena takut mereka dianggap suara mereka telah melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana kekhawatiran dua sahabat ini. Kalau mengangkat suara di atas suara Nabi saja, mereka takut. Kalau bisa membatalkan dan menggugurkan amalan mereka di hadapan Allah, macam mana juga orang yang mendahulukan akal-akal dan pikiran mereka di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tentu lebih parah lagi. Mengangkat suara saja dilarang, apalagi sampai mendahulukan pendapat ataupun cara berpikir kita dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam sebuah athar bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau salah satu adalah yang tidak berpendapat soal mut'ah, dalam soal tamattu dalam haji. Haji itu kan macam-macam, Bu. Ada haji qiran, ada haji tamattu, ada haji furoda, kan gitu ya. Jadi Umar radhiyallahu anhu itu salah satu sahabat yang tidak berpendapat soal tamattu dalam haji. Nah, kebetulan pendapat Umar ini menyelisihi pendapat putranya dan cucunya. Jadi Umar punya putra namanya Abdullah ibnu Umar, dan Abdullah ibnu Umar itu punya anak namanya Salim ibnu Abdullah ibni Umar. Jadi pendapat anak cucu ini berselisih pendapat dengan pendapat kakeknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga
Keduanya maksudnya Abdullah ibn Umar dan putranya Salim itu mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walaupun Umar radhiyallahu anhu ini dan juga putranya Salim tahu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kebenaran itu selalu terucap dari lisan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan setan lari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi karena keduanya tahu bahwa pendapat Umar menyelisihi pendapat Nabi, maka Salim, cucu daripada Umar bin Khattab, mengatakan fa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahaqqu an na'khudha biha min qauli Umar. Maka Salim, cucunya Umar bin Khattab, mengatakan adapun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berhak untuk kita ambil dibandingkan pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitulah sikap para sahabat. Kalau ada dua pendapat, yang satu cocok dengan pendapat Rasul, yang satu tidak cocok dengan pendapat Rasul, maka mereka akan memilih pendapat Rasul dan mencampakkan pendapat yang menyelisihi pendapat Rasul. Harusnya kita seperti itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ini bertandang ke rumah putranya. Salah satu putra Abdullah ibn Umar itu namanya Bilal. Bukan Bilal muadzin Rasul, bukan. Bilal namanya. Putra daripada Abdullah ibn Umar. Ketika Abdullah ibn Umar ini mengunjungi putranya Bilal, tiba-tiba kemudian wanita-wanita di rumah Bilal, istri dan anak perempuan, yang mengadu kepada Ibnu Umar dan mengatakan sesungguhnya suaminya Bilal melarang kita untuk berangkat ke masjid. Tidak boleh ke masjid kalau sholat di rumah, karena Bilal itu punya kecemburuan yang luar biasa kepada istrinya sehingga melarang istrinya untuk salat di masjid. Kemudian Abdullah ibn Umar menasihati putranya dan mengatakan, jangan kau larang istri dan anak putrimu ke masjid, karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kau larang wanita-wanita itu berangkat ke masjid. Artinya dalam Islam itu boleh wanita sholat ke masjid kalau memenuhi syarat, kan begitu Bu. Tiba-tiba Bilal ini, putra Abdullah ibn Umar ini, dia mengatakan, wallahi la namna'annahunna, demi Allah aku akan larang mereka, aku tidak akan izinkan mereka ke masjid. Bapaknya mengatakan dengan menukilkan sabda Rasul bahwa Rasul tidak melarang untuk mengeluarkan wanita ke masjid. Tiba-tiba putra Ibnu Umar mengatakan, aku akan larang, tidak boleh. Maka Ibnu Umar, ayahnya, marah, ya. Sampai disebutkan dalam riwayat itu fasabbahu sabban sayyi'an. Maka Abdullah ibn Umar itu sampai mencaci maki anaknya gara-gara menolak sabda Nabi SAW. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, qala ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu wallahi la namna'uhun. Hei Bilal, kata Ibnu Umar, aku menghabarkan ini dari Nabi. Nabi tidak melarang, kenapa kau larang? Maka sejak itu Abdullah ibn Umar tidak mau bicara lagi dengan anaknya selama setahun. Lihat, sampai diboikot. Abdullah ibn Umar tidak mau bicara dengan putranya Bilal selama setahun gara-gara dia menolak sabda Nabi SAW. Begitulah para sahabat, kekokohan mereka terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijelaskan dari hadis Imran ibn Husain radhiyallahu an,
ketika Nabi SAW bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin, perasaan malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Faqala Bushair ibnu Ka'ab, maka datang seorang laki-laki namanya Bushair ibnu Ka'ab, kemudian mengatakan, maktubun fil hikmati inna minal haya'i waqaran wa inna minal haya'i sakinatan. Kata Bushair ibn Ka'ab, dia mengatakan telah tertulis dalam kitab-kitab hikmah, sesungguhnya perasaan malu itu akan mendatangkan ketenangan, akan mendatangkan kenyamanan. Artinya Bushair ibn Ka'ab ini dia mengutip perkataan yang bukan perkataan Nabi, tapi mengutip dari perkataan hikmah yang banyak ditulis dalam kitab-kitab. Faqala lahu Imran, maka berkata Imran ibn Husain radhiyallahu an, dia mengatakan, uhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tuhadditsuni an sahifatika. Hei Bushair, aku sampaikan hadis ini dari Nabi, tapi kau sampaikan perkataanmu dari catatan hikmahmu. Marah dia. Cukuplah Nabi SAW itu sudah cukup. Ngapain pula mengambil perkataan di luar dari perkataan Nabi? Karena apa yang dikatakan Nabi SAW itu jauh lebih baik dibandingkan perkataan siapapun. Jadi tidak perlu lagi kita menukilkan perkataan-perkataan barat yang sering kita dengar hari ini. Banyak para penceramah-penceramah itu, wong hadis-hadis banyak, ayat-ayat Quran juga banyak, perkataan para ulama juga banyak, malah menukil pendapat-pendapat barat, pendapat si fulan, pendapat si alan, disebutkan teks bahasa Inggrisnya kemudian diterjemahkan, tapi dia jarang menukil perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana Imran marah. Kalau kita mau bicara soal agama, dalam Islam sudah sempurna, ada Quran, ada Sunnah. Ngapain kita kemudian mengikuti pendapat-pendapat barat yang tidak jelas? Itulah bagaimana para sahabat ini mengajarkan kepada kita agar kita jangan sampai kemudian mendahului Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan Al-Imam Al-Humaidi rahimahullahu ta'ala menukilkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Satu hari ada seseorang yang datang menemui Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris, ma'ruf Imam Syafi'i, imam kita semua madhab Syafi'i. Jadi orang ini datang ke majlis Imam Syafi'i yang ketika itu Imam Syafi'i sedang menyampaikan ilmunya kepada para tulabnya. Orang ini tiba-tiba bertanya kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala tentang beberapa soalan. Jadi Imam Syafi'i menjawab, apa yang engkau tanyakan sudah ada keputusan dari Nabi SAW. Kemudian Rasul menyebutkan jawabannya dengan menukilkan hadis-hadis Nabi SAW. Tiba-tiba orang ini mengatakan, ya Syafi'i, ya Imam, oke, itu hadis Nabi, bagaimana pendapatmu? Jadi orang ini tidak puas dengan hadis Nabi, malah meminta pendapat pandangan tersendiri daripada Imam Syafi'i. Marah Imam Syafi'i dan mengatakan, hei fulan, apakah kau lihat aku keluar dari gereja? Apakah kau lihat aku keluar dari sinagog? Apakah engkau lihat aku keluar dari tempat ibadahnya orang-orang Majusi yang penuh dengan api? Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan seolah-olah apa? Aku ini bukan Nasrani, aku ini bukan Yahudi, aku ini bukan Majusi, aku ini Muslim yang acuannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kenapa meminta pendapat lain daripada pendapat Quran dan Sunnah? Itulah ketegasan namanya. Ya, harus tegas kita ini dalam agama ini, harus qala Allah wa qala Rasul. Allah berfirman, Nabi bersabda. Allah berfirman, Nabi bersabda.
Makanya dijelaskan ketika ada seseorang datang kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kemudian orang ini bertanya tentang satu masalah, maka Imam Malik menjawab dengan hadis Nabi SAW. Tiba-tiba kemudian orang ini hendak menyela-nyela. Saat Imam Malik membacakan hadis, dia mencoba menyela-nyela dengan perkataannya. Maka Imam Malik marah, kemudian mengatakan, diam kamu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah hati-hati orang-orang yang menyelisihi akan perkaranya, akan perintah nabinya, ditimpakan kepada mereka fitnah ataupun azab yang pedih. Subhanallah, orang ini terdiam. Begitulah ketegasan para ulama dulu. Bahkan Waqi' ibn Jarrah rahimahullahu ta'ala, Waqi' ibn Jarrah ini guru daripada Imam Syafi'i. Jadi satu hari dia didatangi seorang laki-laki, kemudian dia menyebutkan tentang pendapat-pendapat yang menyelisihi dari pendapat Nabi SAW. Maka tiba-tiba Imam Waqi' marah dan dikisahkan oleh Abu Sa'ib, fara'aitu waqi'an ghadiba ghadban syadida. Maka kata Abu Sa'ib, aku melihat Imam Waqi' sangat marah dengan kemarahan yang sangat ketika ada seseorang yang berpendapat menyelisih pendapat Nabi SAW. Kemudian dia sampai mengatakan, aqulu laka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu qala fulan ibn fulan. Aku sudah katakan ini pendapat Nabi, engkau pula berpendapat pendapat ini dan itu, si fulan dan si fulan. Akhirnya Imam Waqi' pun meninggalkan orang ini. Lihat, begitulah bagaimana ketegasan para ulama salaf. Kalau ada yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, maka mereka langsung marah dan mereka langsung meninggalkan orang yang menyelisihinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika memberikan catatan kepada panggilan wahai orang-orang yang beriman, kata beliau, kalimat ini kalimat yang harus diperhatikan setiap mukmin. Kenapa demikian? Karena biasanya dalam panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, pasti setelah panggilan ini ada sesuatu perintah yang agung atau larangan yang membahayakan. Nah di sini setelah Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan orang-orang yang beriman, maka di sini ada larangan yang membahayakan. La tuqaddimu baina yadayillah. Jangan kalian mendahului perkataan Allah dan Rasulnya. Ini bahaya kalau sampai kita ini mendahului perkataan Allah dan Rasulnya. Di masyarakat ada ajaran-ajaran atau sempalan-sempalan dari Islam yang mereka berpendapat tentang hurriyatu ar-ra'i, merdekanya berpendapat. Berpendapat itu sesuatu yang merdeka, tidak bisa dikekang. Kalau kita katakan bahwa kebebasan berpendapat atau kemerdekaan dalam berpendapat ini maksudnya adalah indal kafirin, menurut orang-orang kafir, ya terserah, lakum dinukum waliyadin. Orang-orang kafir itu suka-suka mereka dalam berpendapat, kan gitu. Mereka merdeka dalam berpendapat, terserah mereka. Tapi berbeda dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Seseorang tidak suka-suka
bebas dalam berpendapat atau merdeka dalam berpendapat. Tapi sebaliknya pendapat mereka harus mencocoki pendapat Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang mengatakan, bukankah Nabi juga manusia sama dengan kita? Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia sama dengan kita? Dia punya pemikiran, kita juga punya pemikiran. Oh, beda. Pemikiran Anda dengan pemikiran Nabi beda. Karena apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan yang kita ucapkan. Ucapan kita ini penuh dengan hawa nafsu. Tapi ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak pernah berucap kecuali dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dia tidak pernah mengucapkan dengan hawa nafsunya. Jadi jangan samakan perkataan itu sehingga menjadi dalil tentang kebebasan berpendapat. Dalam Islam pendapat itu dibatasi dengan perkataan Allah dan Rasulnya. Karena tidak ada lagi perkataan yang lebih benar daripada perkataan Allah. Tidak ada lagi perkataan yang lebih lurus daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului perkataan Allah dan Rasulnya. Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam mengatakan maksudnya la taqta'ul amra dunallahi wa rasulih. Jangan kalian memutuskan sebuah perkara kecuali perkara itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan Abdullah ibn Abbas mengatakan maksudnya la taqulu khilafa al-kitab wa sunnah. Jangan mengatakan sesuatu yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Intinya, kalau kita berpendapat, kalau kita hendak berfatwa, jangan sampai pendapat dan fatwa kita ini menyelisihi apa yang dikatakan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini bagian daripada adab. Bagian daripada adab seorang muslim kepada nabinya, tidak mendahulukan perkataan Allah dan Rasulnya. Karena biasanya kalau orang sudah mulai berani dengan Al-Quran dan Sunnah, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, pasti akan terjerumus kepada perkara bid'ah dalam Islam. Dan bid'ah itulah yang mencacati ketaatan. Ada 7 perkara, Bu, yang harus ibu catat tentang adab-adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, al-inqiyadut tam wa ta'atul mutlaqah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim, seorang mukmin harus memiliki ketundukan yang sempurna dan ketaatan yang mutlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab seorang muslim, satu, harus ada ketundukan yang sempurna dan ketaatan yang mutlak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapapun yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah. Dan Allah mengatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad, jika kalian cinta dengan Allah, ikuti aku, niscaya Allah mencintai kalian dan Allah ampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Mengampun lagi Maha Pengasih. Ini yang pertama. Yang kedua, tasdiqun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma akhbar min umuril ghaibi fil madi wal mustaqbal. Kita wajib membenarkan perkataan Nabi yang dihabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara gaib, baik yang sudah berlalu atau yang akan datang. Jadi yang kedua,
Jangan menyanggah apapun yang dihabarkan Nabi. Baik yang dihabarkan Nabi ini perkara-perkara gaib yang terkadang ada yang masuk di akal, ada yang tidak masuk di akal. Ada yang terkesan nyata, ada yang terkesan dongeng. Maka wajib kita benarkan. Contoh umpamanya Nabi menghabarkan di akhir zaman itu ada binatang melata yang keluar dari perut bumi, yang disebut dengan dabatun minal ardh, di mana tugasnya menstempel mukmin dan kafir di dahi-dahi manusia. Atau nanti di akhir zaman ada Ya'juj dan Ma'juj yang jumlah mereka satu di antara kita, 999 di antara mereka. Itu kan terkesan menghayal kan, Bu. Kalau yang bercerita seperti ini dukun, ialah kita katakan ramalan. Tapi karena yang bicara adalah Nabi, maka kita wajib membenarkan apapun yang dihabarkan dari perkara gaib, baik perkara yang lampau ataupun yang akan datang. Artinya akal secerdas apapun tidak boleh menyanggah apa yang dihabarkan Nabi SAW. Ini yang kedua. Yang ketiga, ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jami'il aqwali wal af'al. Kita harus mengikuti Nabi dalam semua perkataannya dan semua perbuatannya. Tidak boleh dalam pikiran kita ini mengatakan sesuatu tentang perkataan Nabi atau perbuatan Nabi dan mengatakan, aduh, kayaknya perkataan Nabi yang ini nih gak masuk di akal nih, malas saya untuk mengikutinya. Nampaknya di pendapat Nabi yang ini gak masuk di hati, dan begitu seterusnya. Tidak boleh. Kita wajib mengikuti. Kata Rasul A, kita katakan A. Kata Rasul B, kita katakan B. Kata Rasul C, kita katakan C. Ketika Rasul melakukan seperti ini, ya sudah kita ikut di belakangnya. Ketika Rasul melakukan seperti itu, ya sudah kita ikut di belakangnya. Seperti yang dilakukan para sahabat kepada Rasul. Contoh Umar, ketika habis tawaf, dia memandang batu. Kemudian Umar ketika hendak mencium batu itu, dia ngomong. Apa ucapan Umar? Wallahi, kata Umar, innaka hajarun, engkau ini hanya seonggok batu. Jadi Umar ngomong sama Hajar Aswad, engkau ini hanya seonggok batu, kata Umar. Falau anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Heh batu, kalau bukan karena aku melihat Rasul mencium kamu, buat apa aku cium kamu? Subhanallah. Kurang apa akalnya Umar, Bu? Umar itu cerdas orangnya. Pendapatnya banyak menurunkan wahyu. Tapi ketika dia melihat perbuatan Rasul, otak secerdas Umar tidak berlaku. Tetap dia mencium batu karena Rasul mencium batu. Maka jangan sampai kecerdasan kita justru menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Ikuti apapun dari Nabi SAW dalam semua perkataan dan perbuatannya. Ini yang ketiga. Yang keempat, ijtinabu ma naha anhu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan apapun yang dilarang Nabi. Apapun yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib kita tinggalkan. Jangan sampai menyela-nyela dari yang telah dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dahulu di zaman para sahabat, ketika turun beberapa ayat dalam Al-Quran, ada perkataan para sahabat yang merasa berat dengan perkara itu. Maka turun ayat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Ini dalam bab perintah. Tapi dalam bab larangan tidak ada kalimat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Kalau sudah Rasul haramkan, maka haram sampai kiamat. Kalau Rasul sudah haramkan, maka haram sampai kiamat. Kita tidak boleh masuk dalam perkara itu. Ini yang keempat. Yang kelima,
taqdimu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala aqwali jami'in nas. Dahulukan perkataan Nabi atas semua perkataan manusia. Boleh kita mendengar pendapat si anu, si anu, si anu, si fulan, si fulan, si fulan, si alan, si alan, si alan. Boleh kita mendengarkan pendapat. Tapi kita katakan pendapat Rasul jauh lebih aku ambil dibandingkan pendapat kalian. Jadi kalau ada 2 pendapat atau 1000 pendapat, dan di antara 1000 pendapat itu ada 1 pendapat Nabi, tinggalkan yang 1000 itu, ambil yang 1 itu. Karena kalau kita mengikuti kebanyakan manusia, sesat kita. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabili. Kalau engkau mengikuti kebanyakan manusia, sesat kita. Maka ikutilah pendapat Nabi dan campakkan pendapat yang lainnya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau kalian dapati dalam kitabku satu pendapat yang berasal dari diriku dan pendapat itu menyelisihi pendapat nabiku, campakkan kitabku, ambil pendapat nabiku. Hampir semua imam madhab mengatakan seperti itu. Idza sahhal hadis fahuwa madhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Kemudian yang keenam, mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsar min mahabbati nafsi wal mali wal walidin wan nasi ajmain. Tanamkan kecintaan kepada Nabi itu harus lebih banyak dibandingkan kecintaan kepada diri sendiri, harta, orang tua dan manusia secara keseluruhan. Allah mengatakan, atau Rasulullah SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai dibandingkan orang tuanya, anaknya dan manusia secara keseluruhan. Artinya jangan sampai kita mendahulukan kecintaan anak kita, kecintaan orang yang kita cintai dan manusia dibandingkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Contoh, ada anak meminta sekolah kepada ibu. Pamannya anak gadis pengen kuliah di Jakarta, di luar negeri, tapi sekolah itu tidak berbasis agama. Dan di situ ibu lihat sekolah itu ada ikhtilatnya, campur baur laki-laki dan perempuan, ada pelajaran filsafatnya yang bisa menyesatkan pikiran-pikiran. Di situ juga tidak ada tempat yang aman bagi anak kita untuk berdiam diri di sekitar sekolahan. Maka ibu berpikir, bukan karena kita tidak sayang dengan anak, sayang, tapi kalau mencelakakan anak sehingga bermaksiat kepada Allah, sebaiknya tidak perlu dikuliahkan, karena itu memasukkan ke jurang kehancuran. Jelas di situ maksiatnya kan. Kecuali kalau dipesantrenkan, tempatnya aman, yang diajarkan agama, akidahnya lurus dan begitu seterusnya, alhamdulillah. Ya. Sebab kita harus mencintai agama kita melebihi kecintaan daripada selain agama kita. Dan yang terakhir, at-taslim li hukmin Nabi sallallahu alaihi wasallam war ridha bihi. Kita harus pasrah dengan hukum yang telah dihukumkan Nabi dan redha dengan hukuman tersebut. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minun, demi Rabbmu mereka tidak dinyatakan beriman, hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan kamu hakim terhadap perselisihan mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak mendapatkan dalam hati mereka perasaan berat dari pendapat Nabi atau hukum yang dihukumkan Nabi kepada mereka. Mimma qadaita wa yusallimu taslima, artinya kita harus pasrah apapun yang
kehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Jangan menolak, jangan membantah, jangan lari, apalagi sampai melawan. Karena di sini Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Inilah di antara sifat dan ciri-ciri golongan yang selamat adalah beradablah kepada Rasul, jangan mendahulukan perkataan seseorang atas firman Allah, atas sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu alam, ini yang bisa sampaikan. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaik ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya di luar pembahasan Ustaz, bolehkah jika kami baru pertama kali umrah dan saat di sana kami membadalkan umrah untuk orang tua kami yang sudah meninggal? Jazakumullah khairan. Iya, bismillah, alhamdulillah. Badal umrah itu dibolehkan dan dalilnya adalah kias kepada badal haji. Jadi zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang sedang tawaf. Kemudian sahabat ini bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik an subrumah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik an subrumah. Rasul bingung, siapa itu yang talbiyah? Rupanya dilirik seorang sahabat sedang bertalbiyah untuk orang namanya Subrumah. Rasul bertanya, "Hei fulan, siapa Subrumah yang kau talbiyah itu?" Maka orang mengatakan, "Akhun li, dia saudaraku. Aku sedang menghajikan dia." Maka Nabi SAW mengatakan, "Hujja'an nafsika thumma hujja'an Subrumah." Haji dulu kamu untuk dirimu sendiri, baru setelah itu hajikan saudaramu namanya Subrumah itu. Dari hadis ini dikiaskan kepada bab umrah, maka boleh seseorang itu membadalkan haji bagi orang tua yang tidak sanggup haji. Maksudnya begini Bu, badal itu kalau dia masih hidup, dia sanggup dan punya biaya untuk berangkat, artinya dia punya potensi untuk berangkat, uangnya banyak, cuman saat hendak berangkat qadarullah tiba-tiba dia stroke, dia sakit, akhirnya tidak sanggup untuk berangkat, dan kalau dipaksakan berangkat pun akan memadaratkan kesehatannya. Maka boleh orang yang seperti ini dibadalkan. Tapi kalau dia tidak sanggup berangkat, dia aja tidak bisa berangkat karena tidak punya uang. Maka kalau dia tidak punya kemampuan, maka tidak ada syariat badal. Jadi syariat badal itu yang sanggup berangkat tapi tidak bisa berangkat, itu dibadalkan. Tapi kalau seandainya memang dia tidak sanggup berangkat, gak punya uang, gak punya apa-apa, apalagi ya dia sakit dan tidak punya biaya, maka tidak disyariatkan dibadalkan, kecuali orang tuanya sudah meninggal. Kalau orang tua sudah meninggal, maka boleh dibadalkan. Jadi ibu umpamanya umrah, ya, ibu umrah dulu nih, ya, setelah ibu umrah, selesai umrah, tahallul, kemudian ibu mulai umrah 2 kali. Bukan memantapkan umrah pertama sebagaimana yang banyak lakukan travel tidak, tetapi umrah kedua itu maksudnya umrah badal. Badal siapa? Untuk orang tua yang sudah meninggal. Maka walaupun terjadi khilaf para ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak, tapi saya pribadi mengatakan boleh umrah badal bagi yang sudah meninggal. Wallahu a'lam. Iya. Iya. Iya.
Boleh, artinya umrah 2 kali kan Bu, dalam satu waktu kan. Ya sekarang umrah umpamanya Ibu umrah sama saya lah, berangkat gitu. Kemudian saya ajak Ibu untuk umrah wajib, umrah pertama kan. Kemudian Ibu mengatakan, Ustaz saya ingin membadalkan ibu saya, mumpung saya di Mekah, kan begitu. Boleh, tidak apa-apa, kan Ibu sudah umrah. Yang jadi masalah itu ada namanya pemantapan umroh, itu yang saya dengar itu. Jadi Ibu sudah umroh, diajak umroh lagi sampai 3 kali. Selama Ibu mumpung di Mekah umroh 3 kali. Kalau menyengajakan seperti itu, wallahu alam, saya tidak tahu dalilnya. Kecuali kalau seandainya Ibu keluar Mekah, umpamanya gini, Ibu sudah umroh nih. Kan umpamanya di Mekah anggaplah 6 hari. Hari pertama Ibu umroh, hari kedua rupanya Ibu ada kawan di Madinah ingin jumpa dengan Ibu. Akhirnya Ibu pun berangkat dari Mekah ke Madinah. Setelah di Madinah 2 hari, Ibu balik lagi ke Mekah, kemudian pengen umroh lagi, boleh. Karena Ibu keluar dari Mekah itu karena ada sesuatu, bukan menyengaja untuk umroh kedua kali atau ketiga kali. Memang ada urusan, kemudian keluar Mekah, keluar tanah haram, pulangnya umroh lagi, itu boleh. Tapi yang jadi masalah yang tidak ada tuntunannya itu adalah Ibu sudah di Mekah, sudah umroh sekali, tahu-tahu Ibu minta diantar ke Tanim, ke Masjid Aisyah lagi, tahallul, balik lagi ke Mekah, umroh lagi. Kemudian setelah itu balik ke Tanim lagi, ke Mekah, umroh lagi. Nah, ini yang wallahu alam, ini tidak ada contohnya. Jadi di Mekah itu Bu, amalan yang paling afdal setelah Ibu umroh itu perbanyak tawaf. Perbanyak tawaf. Tidak harus umroh, tawaf itu. Ibu masuk aja ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram, tawaf di situ. Entah pagi, entah siang, entah sore, entah malam, kan Ibu sudah umroh. Ya, jadi boleh mengumrah badalkan dalam satu waktu ketika Ibu umrah. Wallahu a'lam. Baik, kalau nggak ada kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.